di tahun 636. Ini sebagai mukaddimah lah supaya kita mendapatkan manfaat dan faedah. Di tahun 636 itu terjadi perang besar namanya Perang Qadisiyah. Perang antara kaum muslimin di bawah kepemimpinan Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu sebagai panglima dan Persia. Pimpinannya itu Rustum Farosdak. Singkat cerita begini, ada momen di dalam peperangan itu, Rustum ini masih heran dengan orang-orang yang dia sebut dari Arab pedalaman kampung katanya. Nggak pernah ada sejarah yang menceritakan mereka tiba-tiba datang mendekat ke negaranya ingin menaklukkan dia. Jadi dia ini bingung siapa orang ini. Kalau yang menyerang Romawi biasa, ya, yang menyerang mungkin mana lagi ya, Cina gitu mungkin biasa. Tapi ini yang mau menyerang orang yang belum pernah ada sejarahnya. Jangankan untuk bisa berhadapan dengan Rustum, berhadapan dengan kaki tangannya aja itu tidak pernah ada dalam sejarah. Singkat cerita, keingintahuannya ini akhirnya membuat dia itu meneliti siapa sebenarnya orang yang datang dari pedalaman Arab ini. Sampai di antara penelitiannya itu dia kirim surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas agar datang ke kemahnya. Dikirim surat, wahai jenderalnya orang Arab, padahal jenderalnya kaum muslimin. Jenderalnya orang Arab, saya undang untuk datang ke tempat saya. Karena memang juga biasa pada masa itu saling undang. Ya, kadang-kadang dua kelompok yang berperang itu saling undang dulu ke kemah masing-masing, tenda masing-masing untuk membuat ciut nyali musuh. Itu teori, strategi. Dikirim surat, begitu dibaca oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu kala itu sedang kurang enak badan, ya. Lagi demam lah bahasanya. Kalau datang kayaknya belum pas, diganti, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas memilih pasukannya untuk menjadi wakilnya. Yang dipilih bukan wakil jenderal, yang dipilih bukan wakil panglima, yang dipilih bukan komandan peleton, yang dipilih apa? Prajurit paling belakang. Dicek, coba panggil namanya Ribe ibn Amir, coba panggil. Kata sekretarisnya Sa'ad bin Abi Waqqas, mau diapain itu Ribe ibn Amir? Mau saya jadikan wakil untuk bertemu dengan Rustum, jenderalnya Persia. Oh baik. Ternyata Ribe ibn Amir ini adalah pasukan paling belakang yang tugasnya bukan perang, tugasnya nyapu. Jadi ada pasukan besar lewat, di belakang ini ada 1-2 prajurit yang tugasnya nyapu kalau ada barang yang ketinggalan, barang yang jatuh, barang apa. Datang Ribe ibn Amir dengan kuda tuanya, ya, di jalannya pelan-pelan. Lalu pedang, namanya dalam kondisi perang ya, walaupun di belakang tetap bawa pedang, tapi pedangnya itu tidak disarungkan dengan sarung yang wah gitu ya, cuman disarungkan dengan sarung ala kadarnya, dan karena sudah pecah-pecah dilibet dengan kulit supaya enggak lepas itu. Tombaknya ujungnya juga tumpul. Pakaiannya ya pakaian biasalah. Datang kepada sang panglima, dapat tugas berangkat menuju ke Rustum, sami'na wa ata'na, jalan. Di tempatnya Rustum, di perkemahannya dirubah oleh Rustum. Bikin perkemahan kita ini sebagai tempat yang membuat utusan ini nanti ciut. Rustum pikirannya yang datang pasti masih si panglima. Mungkin pikiran dia Sa'ad ibn Abi Waqqas yang datang. Karena kala itu Sa'ad ibn Abi Waqqas juga tidak balas WA-nya Rustum mau datang atau tidak. Ya, tidak dikasih tahu siapa yang mau datang. Pokoknya ya udah saya penuhi, datang. Ya, disiapkan tuh kemahnya, bentengnya dibikin megah, kuat. Bahkan sebelum masuk ke benteng perkemahan itu dibikinlah pasukan yang berjejer panjang dengan senjata lengkap. Begitu masuk gerbang benteng dikasih permadani, di kanan kirinya ada emas-emas, perak, dirham, dinar, ya, terus bejana-bejana yang mahal-mahal ditaruh di bawah jalanan. Lalu tendanya Rustum dibikin paling besar dan mewah, menyambut ini yang
diundang oleh Rustum. Yang datang pakai kuda tua, ya jalannya pelan-pelan, lek-lek, bajunya juga ya bahasa kita mungkin sekarang baju yang ala kadarnya. Begitu sampai di ujung, belum sampai tenda nih, kaget pasukannya Rustum. Sebentar, kamu ngapain mau ke sini? Katanya Riba' ibn Amir kali itu mengatakan, saya diundang sama tuanmu. Oh sebentar. Nggak mungkin tuh jenderal saya undang orang seperti kamu. Nanti dulu. Ya ditunggu. Ditelepon, jenderal, ini ada orang begini. Diceklah CCTV. Mungkin bahasa kita. Ya kalau enggak ya dikasih info orangnya begini. Kok dia yang datang? Ditanya, kenapa kamu yang datang? Yang diundang pimpinanmu. Kenapa kamu yang datang? Ya, pimpinan saya belum bisa datang. Kenapa kamu yang dijadikan wakil? Kalau masalah wakil siapa yang mewakili terserah pimpinan saya. Kenapa tidak wakilnya langsung pimpinan kamu? Kalau di tempat kami nggak ada beda. Mau bintang 1, bintang 2, mau balok 1, balok 2. Kalau sudah dapat perintah jalan. Karena kami kerja bukan untuk pimpinan, kami kerja untuk Allah. Bingung lagi disampaikan, ya sudah boleh jalan. Mau masuk gerbang, di stop lagi. Kamu ganti baju, ganti kendaraan, taruh senjata. Kamu mau bertemu dengan jenderal terbesarnya Persia, harus dengan pakaian yang layak. Katanya Riba' ibn Amir radhiyallahu anhu, seorang sahabat ini juga. Beliau mengatakan begini, saya datang ke sini ini karena pimpinan kamu undang saya. Ya saya datang. Kalau memang ternyata kamu tidak memperbolehkan saya dengan tampang yang saya miliki ini atau dengan apa yang ada pada saya ini, saya pulang. Nggak perlu kamu ganti-ganti kuda saya, nggak perlu kamu ganti-ganti pedang saya pulang. Kalau bukan karena perintah dari pimpinan saya, lebih baik saya baca Quran daripada ketemu pimpinan kamu. Suruh ganti nggak mau, lapor lagi ke dalam. Katanya Rustum, ya udah boleh masuklah, apalah dia adanya. Masuk. Begitu masuk, kan buka gerbang, emas kanan kiri. Tujuannya agar utusan ini nanti matanya kaget ngelihat dunia yang dimiliki oleh Persia. Jadi ngeper. Oleh Riba' ibn Amir sambil naik kuda tuanya itu, tombaknya yang tumpul itu digunakan untuk geserin emas, bejana apa sih namanya. Apa kata Riba' ibn Amir? Ini ngotorin jalan kuda saya. Ini ngotorin jalan kuda saya. Lewat. Begitu sampai di depan, dibikin tendanya itu memang besar, tapi pintu masuknya pendek. Jadi seolah kalau orang mau masuk lewat situ, itu masuknya apa? Nunduk. Udah gitu Riba' ibn Amir dalam sebuah riwayat nggak mau turun dari kudanya itu. Di stop sama penjaga. Kamu mau apa-apaan ini, mau masuk bawa kuda yang begini? Turun. Ya. Kata Riba' ibn Amir, saya ini di tempat musuh. Kalau saya tinggalkan ini kuda di sini, saya tidak ada yang bisa jamin ini nanti. Kalau kuda saya tidak diracun atau tidak diapa, nggak mau. Ya namanya orang Badui. Pokoknya kalau boleh masuk saya masuk, kalau nggak saya pulang. Waduh, udah sampai di depan tenda. Ya, akhirnya disuruh udah telepon dalam lagi boleh masuk. Ya, cuman begitu masuk karena harus nunduk nih, nggak mau. Kalau nunduk ini nunduk buat manusia. Ini akhirnya apa? Jalannya mundur. Jadi yang dilihat oleh Rustum adalah bagian belakang kudanya dulu. Ya, ini bentuk kecerdasan orang yang dididik sama Al-Quran. Gitu. Langsung tas daripada dia masuk nunduk begini kan kelihatannya enggak. Nunduk nggak apa-apa tapi mundur. Semuanya mundur, kelihatan bagian belakang semua. Rustum langsung tadinya mau marah tapi wah ini memang belum pernah begini. Baru turun, ya ditancapkan tombaknya itu di atas permadani sutra itu, duduk di bawah. Nggak mau di kursi, sila. Kaget lagi kan? Ini orang. Barulah Rustum suruh semuanya diam, udah biar saya yang nangani kalau begini sudah. Ditanya, kamu siapa? Disebut, saya Riba' ibn Amir. Utusan Panglima kaum muslimin Sa'ad ibn Abi Waqqas. Terus ditanya, kamu itu jabatannya apa? Dijawab, saya prajurit paling belakang, tukang nyapu barang-barang yang mungkin ketinggalan. Kaget lagi nih. Kenapa yang diutus orang begini? Ditanya, kenapa kamu yang diutus? Kata Riba' ibn Amir apa? Di hadapan jenderal nih, paling terkenal. Kata Riba' ibn Amir, tadi pengawalmu udah tanya. Pengawalmu udah tanya, sudah saya jawab. Sudah, jangan buang-buang waktu saya.
Apa yang ingin kamu sampaikan, segera saya mau pulang. Habis waktu saya di sini. Langsung Rustum tanya, kamu ini datang ke sini mau apa? Kalau kamu itu mau dunia, kamu sudah lihat tuh, dari awal kamu masuk kemah kami, bagaimana kami punya dunia. Biar nggak usahlah kami datangkan dari tempat kami yang baru, ambil yang ada di jalanan dari gerbang sampai ke tenda ini, cukup buat hidup kamu. Ambil, bawa pulang. Tapi kamu juga pulang beserta pasukanmu ke sana, ke daerahmu. Ibn Amir sambil nongkrong begini diam aja. Nggak jawab sepatah kata pun. Rustum lanjutin, kalau kamu mau kekuasaan, kamu saya beri stempel, tanda tangan, kamu kuasai daerahmu untuk jadi raja di sana, pulang bersama pasukan. Kalau banyak disebutkan tawaran-tawaran, diem aja Riba. Begitu selesai kok kayaknya nggak ngomong-ngomong lagi nih Rustum, Ibn Amir baru tanya, udah, ngomongnya udah, bahasa kita gitu. Sudah, sekarang kamu sebutkan apa tujuanmu? Kalau kamu tawari kami dengan dunia apapun isinya supaya kami pulang, percuma. Kami datang bukan karena dunia. Kami datang bukan karena dunia. Kami datang karena perintah Allah. Kami diminta li'an ukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kalimat dari seorang prajurit paling bawah tapi dicatat dengan tinta emas dalam sejarah Islam. Kami kesini ini diperintahkan untuk mengeluarkan manusia dari menyembah kepada sesama manusia menjadi menyembah kepada Robnya manusia, untuk memerdekakan manusia, gitu bahasanya. Ini kalau mau makna merdeka itu di situ. Makna merdeka itu adalah ketika menghambakan diri mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Terus kata Rustum, kalau saya nggak mau, kalau nggak mau, saya kasih waktu untuk berpikir. Kalau nanti waktu berpikir, kamu jawab. Kalau kamu tidak mau, maka kamu harus bayar jizyah. Kamu harus bayar pajak. Seperti semua orang muslim bayar zakat, ya kamu juga harus bayar pajak. Supaya apa? Kata Rustum, supaya kamu saya lindungi. Waduh, kata Rustum, ini ada orang mau melindungi saya. Kalau saya nggak mau bayar, ya kalau kamu nggak mau bayar, kamu masuk Islam. Kalau saya nggak mau juga, ya perang berarti. Kata Rustum, kasih waktu saya. Kata Ibn Amir ini, berapa lama kamu mikir? 10 hari, kelamaan, mau masuk surga mikir 10 hari. Saya kasih waktu 3 hari. Dah, kalau memang nggak ada yang ditanyakan lagi, saya pulang. Pulang. Ambil, nggak ada satupun keluar, ngotorin, pergi. Katanya Rustum sama panglima-panglima yang lain yang hadir di situ, dia bilang, besok kalian akan perang dengan pasukan yang belum pernah kalian hadapi. Maka kalian kalau tidak hati-hati, maka bukan hanya kalian kalah, tapi Persia akan dihapus dari atas muka bumi. Jenderal yang lain pada suuzon gitu dengan Rustum. Kamu udah kena sihir, kamu udah kena omongannya. Kata Rustum, saya bukan sekali dua perang. Bahkan luka di tubuh ini jadi saksi bagaimana pengalaman saya perang. Saya tahu bagaimana musuh yang akan saya hadapi. Tinggal kalian lihat saja besok. Dan ternyata betul, di peperangan Qadisiyah itu luluh lantak Persia. Walaupun jumlahnya tidak sebanding. 200-300 ribu lawan 30 ribu. Tapi kaum muslimin mampu untuk bisa membuka Persia. Kenapa? Karena semua jiwa yang ada di barisan kaum muslimin itu jiwa merdeka. Nggak ada di pikirannya gimana caranya menang terus apa, habis itu merampas kekayaannya. Nggak ada. Nggak ada gimana ketika bisa menang lalu mendapatkan negara itu, daerah itu lalu bisa menduduki dan memiliki kekuasaan dan jabatan. Nggak ada, nggak ada. Yang ada di hati cuma satu, Allah. Dan yang ada di hati cuma satu, bagaimana mengeluarkan manusia ini dari penghambaan kepada manusia, memerdekakan mereka. Jadi kalau di bulan ini masih ada di hati kita yang menggantikan Allah dengan jabatan, menggantikan Allah dengan kedudukan, menggantikan Allah dengan dunia, maka pada saat itu sebenarnya dia masih terjajah.